Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Salam. Puji Tuhan. Ya. Hari ini judul khotbah saya, Aku Tidak Takut. Oke. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 27. Mazmur 27 ayat 1. Ya, Mazmur 27 ayat 1. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah. Dan pujian kita tadi mengatakan, ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Kita percaya bahwa kita tidak takut apapun yang kita hadapi. Kita masih dalam badai, ya. Masih terasa badainya karena COVID-nya belum selesai. Ya. Terbukti masih banyak kita pakai masker, menunjukkan bahwa badai belum selesai. Ya. Saya izin nggak pakai masker untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita akan membaca Mazmur pasal 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Ya. Baik, kita baca. Kalau nggak bawa Alkitab ada di depan, tinggal baca. Kelihatan, saya kira cukup jelas. 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya, amin. Firman Tuhan berkata dari Daud. Ini artinya Daud mengungkapkan imannya. Daud menyatakan imannya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudara dikasih Tuhan, Daud bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi persoalan seperti saudara. Daud bukanlah orang yang hidupnya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja tanpa badai dalam perjalanannya. Kalau kita menyelidiki kisah Daud, ya, di dalam kitab suci dalam Alkitab, bagaimana Daud menghadapi berbagai macam persoalan. Ketika dia sudah mengalahkan Goliat, musuh orang Israel, orang Filistin itu, dia bukannya mendapatkan perlakuan yang baik dari raja, tetapi justru dia ingin dihabisi oleh raja, ingin dibunuh oleh Saul, dikejar-kejar sehingga Daud harus melarikan diri. Kita perhatikan, ketika dia sudah menjadi raja pun, Absalom anaknya memberontak. Ya, kita melihat bagaimana dia tetap bertahan. Jadi kita melihat bahwa Daud itu bukan manusia super. Daud bukanlah seorang Superman. Dia juga pernah gagal. Ketika dia melihat Batseba, istri Uria, dia tergoda dan terjatuh dalam dosa. Dia pernah gagal.
Artinya apa? Daud hampir sama dengan kebanyakan kita. Sama saja kehidupannya, sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang dipercaya oleh Tuhan, dan kita melihat di sini dia menjadi salah satu penulis dari kitab yang kita baca hari ini. Firman Tuhan yang kita baca, salah seorang yang dipakai Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan. Dia juga bukan manusia super. Dia bukanlah seorang Superman. Daud bukanlah seorang suci atau santo yang hidup sempurna. Ya. Namun dia mengakui betapa baiknya Tuhan bagi hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan begitu baik. Di dalam pergaulannya dengan Tuhan, dia mengungkapkan sisi-sisi kebahagiaan Tuhan yang begitu ajaib yang dialami, sehingga dia bisa berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita lihat ini, Daud sekalipun penuh tantangan, penuh persoalan, pernah gagal, tetapi dia tetap melihat kuasa Tuhan, tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, dan dia berkata, aku tidak takut. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kepada siapa aku harus takut? Dari hal ini kita belajar ada 3 hal, 3 alasan Daud untuk tidak takut, yang kita bisa teladani. 3 alasan ini supaya kita juga miliki dan milik kita. Sekalipun persoalan kita akan hadapi di tahun 2022, kita siap menghadapinya, dan kita bilang, siapa takut? Amin. Kita nggak akan takut. 2021 kita sudah lewati. Udah sampai sekarang hari ke-16 di tahun 2022. Udah 16 hari kita di tahun 2022. Kalau Tuhan menyertai kita di tahun yang lalu, kita percaya juga Tuhan akan menyertai kita selanjutnya. Amin. Oleh sebab itu jangan perlu takut. Persoalan akan datang, ancaman akan datang, ada gempa, bencana alam, ada sakit penyakit, pandemi yang sekarang belum selesai, ada krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tapi percayalah, terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita harus berkata seperti Daud. Yang pertama, alasan Daud, dia katakan, Tuhan itu terang. Ya, dia berkata, Tuhan adalah terangku. Dia katakan, Tuhan adalah terangku. Amin. Ya. Baiklah, kita juga sebagai orang percaya juga mengakui Tuhan itu adalah terangku. Ada buku yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini, bukan buku ditulis ya, sebenarnya kumpulan surat-surat Kartini, diberi judul lah, namanya apa? Habis gelap terbitlah terang. Ya, menarik judulnya, habis gelap terbitlah terang. Nah, seharusnya sebagai orang percaya kita juga yakin bahwa Tuhan adalah terang kita, Tuhan adalah terang kita. Dengan terang Tuhan, Dia membuat segala sesuatunya menjadi jelas. Amin. Segala sesuatu nampak, segala sesuatu jelas bagi hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita menjadi terang. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan, dan Tuhan akan menjadi terang kita, menuntun jalan kita. Kita tahu terang sangat dibutuhkan setiap orang. Betul tidak? Kalau kita lagi asik-asik malam hari, lagi baca atau lagi update status, ya, tiba-tiba mati lampu gelap.
reaksinya apa? Pasti sudah nggak ke HP lagi, betul nggak? Mati lampu, sibuk dengan situasi gelap. Ya. Ketika gelap kita lakukan apa? Kita cari apa? Zaman sekarang nggak lilin lagi. Nyalakan senter HP-nya, ya kan gitu. Wah, langsung gitu. Oh, cari-cari. Kenapa nih? Turunkah apa namanya screen-nya? Kita cek. Artinya kita sangat butuh terang. Atau kita lihat, oh ternyata mati satu lingkungan. Berarti kita harus tunggu sabar sebentar. PLN akan menghidupkannya kembali. Kalau screen di depan rumah turun, maka kita naikkan kembali. Mungkin kita di rumah kita ada kelebihan daya, atau mungkin ada yang korsleting listrik di dalam rumah. Itu sebabnya kita naikkan kembali. Dan ketika lampu menyala, kita merasa ada sesuatu yang berbeda. Kita merasakan gembira. Waduh, udah nyala lampu, rasanya senang sekali. Apalagi kalau rumahnya, kalau nggak ada listrik, terasa panas, biasanya pakai AC. Nah, kalau tidur nggak pakai AC, buah nggak bisa tidur. Begitu lampu menyala, merasa bahagia karena bisa nyala AC-nya. Terang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Terang membuat segala sesuatunya menjadi nampak, menjadi jelas. Terang membuat mata kita dapat melihat musuh-musuh yang tak terlihat. Halo? Dengan terang kita bisa melihat musuh-musuh. Di mana musuh? Kita lihat dalam terang. Kalau terang, kalau gelap, bertempurnya susah. Itu sebabnya kita harus hidup dalam terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Bahkan Yesus berkata kemudian, kamulah terang dunia. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Maka kita menjadi terang dunia ini. Kita harus membawa terang. Tuhan itu bukan hanya terang buat kita, tetapi Tuhan itu menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan itu menjadi terang bagi saudaramu. Tuhan itu menjadi terang bagi tetanggamu. Tuhan itu menjadi terang bagi sahabatmu. Tuhan itu menjadi terang bagi kolegamu. Tuhan itu menjadi terang orang-orang di sekitarmu. Tuhan menjadi terang dan engkau menjadi terang. Sebab Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan. Amin. Jadi mari kita menjadi terang. Daud berkata, Tuhanlah terangku. Dia tidak takut. Ya, dia katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Kepada siapakah aku tidak takut. Siapa yang harus kutakuti? Karena Tuhan adalah terangku. Dia akan membentangkan kebenaran. Ketika bicara terang, dia akan mengungkapkan apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya. Ya, ketika bicara terang, bukan hanya bicara musuh, tetapi Daud merasa apa? Tuhan akan membela dia. Segala sesuatu akan dibuat jelas oleh Tuhan. Siapa yang benar, siapa yang salah, Tuhan akan ungkapkan. Karena itu dia tidak takut. Aku tidak takut. Itu sebabnya ketika dia berbuat salah, Nabi Nathan datang kepadanya, menegur dia. Dia insaf. Dia nggak takut. Diungkapkan kesalahannya. Dia mengaku dosanya. Dia minta ampun sama Tuhan. Mazmur 51, pengakuan dosa. Ya. Jadi kita melihat di sini berbicara tentang terang, bukan hanya untuk kepentingan kita kepada musuh-musuh kita, tetapi juga membuka kehidupan kita, membuka kesalahan kita, membuka dosa-dosa kita, menyelesaikan persoalan kita. Tuhan adalah terang dan aku tidak perlu takut. Jikalau Tuhan membuka dosa kita, nggak usah takut. Yang perlu kita lakukan adalah
mengakuinya di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, menyelesaikannya dengan Tuhan. Dan Tuhan yang maha murah, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha pengampun itu akan mengampuni kita dan akan menerima kita sebagaimana Daud. Tuhan menerima Daud dan menjadikan dia raja dan memakai dia dengan cara luar biasa. Tuhan menolong Daud dalam kepemimpinannya. Jadi kita melihat bahwa ketika Tuhan menjadi terang, Tuhan memimpin jalan kita untuk melangkah. Ketika kita berjalan di dalam gelapnya malam, kita memerlukan senter untuk menerangi jalan kita, untuk melihat jalan mana yang harus kita lewati. Untuk bisa menuntun langkah-langkah kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan adalah terang bagi jalan-jalanku, ya. Kata firman Tuhan, Mazmur 105, 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Artinya apa? Kalau Tuhan itu terang, jadikan firman Tuhan itu menuntun langkahmu. Inilah terang itu, inilah yang menuntun jalanmu, inilah yang membuat engkau berhasil, inilah menuntun langkah-langkahmu, inilah yang membuat semua rencana-rencanamu berhasil. Karena ini janjinya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. Dia yang menuntun langkah kita. Kalau kita mau hidup dalam terang, kita harus mengandalkan firman Tuhan, kita harus hidup dalam firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus mengingat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Inilah orang yang hidup di dalam terang. Dan ketika kita melakukannya, terang itu akan memberkati orang-orang di sekitarmu. Itulah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi terang, menuntun langkah-langkah kita, dan itu akan membuat kita berhasil. Mazmur pasal 1, ya kan janjinya. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti apa dikatakan? Pohon yang ditanam. Ia seperti yang ditanam di tepi aliran air, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Jelas. Sukses, keberhasilan karena kita ikuti terang firman Tuhan. Amin. Ya. Anak-anakmu ajarkan supaya ikut firman Tuhan. Jangan tunggu besar, nanti juga paham sendiri. Enggak. Sejak kecil, sejak di kandungan, ajarkan dia firman Tuhan. Sejak di kandungan, biarkan dia mendengar firman Tuhan. Sejak di kandungan, biarkan dia mendengar nyanyian-nyanyian pujian. Kan nyanyian pujian rohani itu firman Tuhan. Ya, kalau nyanyian pujian yang benar pastinya dasarnya firman Tuhan. Jangan lupa. Jadi kalau kita tidak mengajar anak kita sejak awal, sejak dini, sejak dalam kandungan, ini buat ibu-ibu yang sedang mengandung, ya, nanti kelewat dari awal sampai dia lahir. Jangan lupa, ya,
Makanya bawa anaknya ke gereja, nggak apa-apa dengar firman Tuhan, nggak apa-apa. Ya. Karena 4 anak saya lahir, 4-4-nya itu nggak pernah absen ke gereja. Dari bayi waktu masih bayi. Bagaimana saya pergi kunjungan ke rumah Ibu Hasibuan zaman dulu, bawa bayi, ngegeletak di situ, kami nyanyi puji Tuhan, saya kasih khotbah, anak saya Henny itu tergeletak di depan kami. Begitu. Demikian juga anaknya Ibu Hasibuan yang namanya Santa Veronica Agustini Gemi Lasminda, panjang banget, kayak kereta api. Panjang namanya. Santa Veronica Gemi Lasminda Agustini dulu, Agustini Gemi Lasminda Boru Hasibuan, panjang. Saya sampai hafal. Ya, begitu juga bayi 2 mendengar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih ini penting bagi kita. Supaya apa? Supaya hidup mereka di dalam terang firman Tuhan, supaya mereka bisa berhasil. Daud tak takut, sebab Tuhan adalah terang. Artinya apa? Dia mau mengikuti petunjuk Tuhan, dia mau mengikuti tuntunan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengarahkan kemana dia melangkah, kemana dia berjalan. Apa yang harus dilakukan? Tuhanlah terangnya. Itu artinya. Sekarang kita jadikan Tuhan terang melalui firman Tuhan yang kita sudah miliki. Alkitab kita firman Tuhan yang sudah ditulis. Kita bersyukur sudah tertulis, tinggal baca. Aku tidak takut sebab Tuhan itu terangku. Yang kedua, aku tidak takut sebab Tuhan itu keselamatanku. Ya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kata Daud. Ya, Tuhan adalah keselamatan, bukan hanya terang. Seperti saya katakan tadi, berulang-ulang Daud terancam, ingin dibunuh, ingin dihabisi, ingin dimatikan, ingin diberantas supaya dia tidak menjadi raja, dia mendapat puji-pujian. Tetapi Daud mengalami pertolongan, keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan itu dari Tuhan, katakan amin. Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam mara bahaya. Keselamatan datangnya dari Tuhan. Yunus ketika dia masuk dalam perut ikan pun, akhirnya di perut ikan itu dia berkata, keselamatan dari Tuhan. Kemudian ikan itu memuntahkan Yunus, keluarlah dia dari perut ikan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, persoalan banyak, tantangan banyak, sakit penyakit sedang menjadi pandemi dan lain sebagainya, bahaya mengancam, krisis ekonomi. Percayalah, keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan menyelamatkanmu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku, amin, haleluya. Sehelai saja rambutmu tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa helai rambut yang telah jatuh dari rambut kita, dari kepala kita, semua itu dihitung. Tuhan menghitung, Tuhan tahu jumlahnya. Begitu detail Tuhan memperhatikan saudara, sangat detail sekali. Rambutmu saja terhitung seluruhnya karena Tuhan, apalagi soal menyelamatkanmu. Kita saja nggak tahu berapa rambut yang sudah jatuh. Ada yang bisa menghitung rambut yang rontok? Ketika nyisir aja udah banyak banget nih rontok, nggak mau ngitung. Tapi Tuhan tahu ada sekian. Kalau saya nggak tahu,
Tuhan yang tahu. Detail Tuhan memperhatikan kita. Dia akan dikatakan engkau dijaganya seperti biji mata Tuhan. Detail Tuhan memperhatikan kita. Tuhan penyelamat kita. Dia memperhatikan kita secara detail. Saya mau kasih tahu, kantongmu yang kosong, dompetmu yang kosong pun tahu, Tuhan tahu. Amin. Nah. Kau besok makan atau tidak, Tuhan tahu. Saya nggak tahu. Tetapi kalau engkau bergantung penuh kepadanya seperti Daud, dia tidak peduli dengan hari esok. Artinya dia tidak takut akan hari esok. Apakah dia akan makan atau tidak hari esok, tidak masalah bagi dia. Tapi dia percaya Tuhan adalah keselamatan. Luar biasa. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, ketika engkau dalam keadaan krisis, katakan Tuhan adalah keselamatanku, aku tidak takut. Siapakah yang aku takuti? Tidak ada. Kepada siapakah aku harus gemetar? Tidak ada. Ketika krisis datang, percayalah Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Tuhan juga sanggup menolong kita, menyelamatkan kita dari musuh-musuh. Ya. Seperti Daud yang diselamatkan dari musuh-musuhnya. Daud tidak bisa dibunuh oleh siapapun tanpa izin Tuhan. Demikian juga saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada satu cara pun yang dapat mencelakakan kita tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Ya. Tanpa seizin Tuhan, tidak ada musuh-musuh yang dapat mencelakakan kita. Ya. Tanpa izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan, tidak ada penyakit yang dapat mencelakakan kita. Bolak-balik saya katakan dari mimbar ini, jangan takut sakit, jangan takut krisis, karena itu tidak akan membuat engkau selesai. Penyakit tidak membunuh. Ya. Yang membuat kematian itu adalah waktu Tuhan. Itu saja. Kalau engkau sakit dan dipanggil Tuhan, ya waktu Tuhan. Itulah cara Tuhan memanggil. Sebab ada orang-orang dipanggil Tuhan tanpa sakit. Ada orang-orang dipanggil Tuhan lagi olahraga. Lagi olahraga mati. Jatuh mati. Begitu saja. Macam-macam cara mati. Ada orang lagi baca koran mati. Ya, mati karena baca koran di pinggir jalan, tabrak mobil, mati dia. Iya, ada itu di puncak, di warung, bis nabrak bro, mati di warung itu semuanya. Lagi asik makan-makan, mati, nggak ada yang sakit, tapi mati lagi makan. Ya kan? Tapi itulah waktu Tuhan. Macam-macam caranya. Pasti buat lagi kerja, panggil Tuhan. Mau gimana? Lagi kerja, dipanggil Tuhan. Nggak ada sakitnya. Tapi Pak Rusman udah sakit-sakitan. Kalau Pak Rusman itu sakit-sakitan tapi dia ngeyel. Nah, itu dia sakit-sakitan tapi ngeyel. Akhirnya sakitnya tambah parah. Ya, Tuhan bilang, ya udah karena ngeyelmu kamu dipanggil aja. Selesai, finish. Kayak gitu, macam-macam. Nah, saya katakan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam mara bahaya, dari musuh-musuh kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut apapun yang sedang kita alami, apapun yang akan kita alami. Tidak perlu. Sebab keselamatan dari Tuhan selalu nyata di setiap jalan-jalan kita. Keselamatan dari Tuhan itu selalu nyata.
Saya tiap hari sekarang harus mengantarkan anak-anak sekolah berangkat jam 5.20. Putra putri saya antarkan pagi-pagi 5.20. Ya, masih gelap, berangkat mengantar anak-anak dalam perjalanan. Kalau saya tidak waspada, bisa terjadi hal-hal yang tidak baik. Tetapi kewaspadaan saya bisa alfa, karena saya manusia biasa terbatas. Oleh sebab itu sebelum kami berangkat, kami selalu berdoa, Tuhan sertai perjalanan kami. Tuhan lindungi perjalanan kami, supaya kami bisa tiba di tujuan. Saya bisa antar anak saya satu-satu ke sekolahnya masing-masing. Demikian tiap hari. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita bisa gagal. Sewaspada-waspadanya saya menyetir atau Pak Yunus nyetir, pasti bisa melayu juga. Betul nggak Pak Yunus? Bisa melayu juga. Oleh sebab itu kita penting berserah kepada Tuhan. Tuhan itu keselamatan. Daud tidak takut karena Tuhan itu terangnya. Daud tidak takut sebab Tuhan itu keselamatan. Daud tidak takut sebab Tuhan itu perlindungan. Ya. Di dalam ayat berikutnya dia katakan, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Dia katakan dia adalah benteng. Artinya dia perlindungan. Dia berlindung di bawah kuasa Tuhan. Dia berlindung di bawah pertolongan Tuhan. Dia berlindung di bawah hadirat Tuhan. Dia berlindung di dalam keberadaan yang eksistensi daripada Tuhan. Tuhan adalah benteng hidupmu, dia katakan. Siapa benteng hidup kita? Siapa benteng hidup saudara? Ini menjadi penting. Apakah uangmu menjadi benteng? Ada banyak orang menganggap uang adalah benteng yang menolong dia. Atau seperti kasus yang viral beberapa bulan yang lalu, ngaku-ngaku anak jenderal, aku anak jenderal, padahal cuman istri inspektur. Kolonel, istri kolonel, ngakunya anak jenderal. Sombong, merasa dia berlindung di bawah jenderal, tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya. Saudara dikasih, kalau kau punya uang, kalau punya saudara jenderal, tidak perlu berlindung pada mereka. Bersyukur saja kalau punya saudara jenderal. Bersyukur saja kalau kau punya uang banyak, bersyukur saja. Tapi jangan jadikan itu benteng hidupmu, ya. Jangan jadikan semua itu benteng perlindunganmu, seolah-olah semua aman. Beberapa tahun yang lalu saya dapat cerita tentang ada seorang pengusaha cukup sukses, punya usaha di ruko gitu ya, di sebuah kota. Tetapi tiba-tiba saja habis semuanya hartanya. Karena apa? Ruko dan rumahnya, semuanya ludes, terbakar. Apa yang kita miliki sekejap bisa habis, bisa hilang. Itu sebabnya Yakobus bilang apa, seperti dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu, hidupmu itu seperti uap, tidak ada yang bisa pasti. Hidupmu itu menguat sebentar dan tidak ada yang pasti dalam hidupmu. Sebentar. Jadi jangan pernah mengandalkan hartamu, jangan pernah mengandalkan jabatanmu, jangan pernah mengandalkan pekerjaanmu, jangan pernah mengandalkan usahamu, tapi andalkanlah Tuhan sebagai perlindunganmu. Katakan amin.
Saya selalu begitu ajarkan anak-anak saya. Termasuk segala yang saya lakukan di TK mana, saya nggak pernah anggap ini sebagai sesuatu yang melindungi saya. Saya menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa mengambil semua itu dalam sekejap. Buktinya, begitu pandemi muridnya turun. Jadi nggak ada yang saya bisa handle. Ketika muridnya turun, pendapatan turun. Tetapi saudara ini kasihkan, karena saya mengandalkan Tuhan, karena saya bersandar kepada Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan, saya tetap dibentengi oleh Tuhan, saya tetap diberkati, saya tetap dipelihara, saya tetap disediakan segala sesuatunya. Ini ada Miss Lia, ada Miss Ezra. Dia tahu berapa murid saya, berapa yang didapatkan tiap bulan, dan semuanya buat mereka dan operasional. Kalau dihitung itu buat saya, buat Tuhan nggak ada. Habis di operasional, menggajiku itu saja mereka sudah dikurangi. Ya sakit, sulitnya. Sudah saya kurangi memang dalam semester ini ya, semester kemarin. Sudah dikasih Tuhan. Tapi Bu Hana barusan bisik-bisik sama saya, Pak, semester ini naikin lagi ya Pak. Amin, haleluya. Mau dinaikin lagi. Saya percaya Tuhan akan berkati. Itu aja. Sekalipun saya nggak dapat dari sekolah, tapi Tuhan mengirimkan apa? Burung gagak. Tuhan kirimkan burung gagak, mengirimkan roti ke rumah saya supaya saya bisa makan, supaya saya juga bisa cukup membiayai sekolah anak-anak saya. Ya, bersyukur. Jadi bersyukur saja pas ini. Jadi andalkan Tuhan yang membentengi. Kalau saya mengandalkan TK mana ini mungkin saya stres. Waduh, di mana ini? Bagaimana nanti makan saya? Bagaimana bayar uang sekolah? Udahlah, gak usah sekolah dulu anak-anak, libur dulu sekolahnya. Nanti kalau udah banyak murid baru sekolah lagi. Nangis anak-anak saya semuanya. Uang kuliah tetap bayar, uang sekolah si putri di swasta bayar. Ya. Saudara-saudara, inilah perlindungan Tuhan. Jadi jangan pernah mengandalkan semua yang kau punya. Semua itu hanya alat. Ya. Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui berkat-berkat yang saudara terima. Karena itu alat, gunakan untuk Tuhan. Karena itu alat, muliakan Tuhan. Karena itu alat, jangan saudara merasa itu milikmu sendiri, tapi itu miliknya Tuhan yang Tuhan sedang bagi-bagi. Nih, dibagi buat kamu, buat bayar makanmu, buat bayar listrikmu, buat bayar uang sekolah anakmu, buat bayar segala sesuatu buat itu Tuhan. Tapi juga ingat, jangan lupa firman Tuhan. Bawa persembahan kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, bawa persepuluhanmu kepada Tuhan. Jangan sampai saudara makan sendiri. Seringkali kita merasa ini kan saya butuh nih, kurang nih. Saudaraku ini dikasih Tuhan. Kalau kita bilang kurang, selalu kurang, nggak akan pernah cukup. Saya juga begitu. Kalau saya hitung-hitung kurang, apa yang saya dapat? Tapi buktinya ketika saya setia memberi, setia melayani, nggak pernah kurang. Tuhan tambah lagi, Tuhan tambah lagi. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita hidupi, supaya benar-benar Tuhan itu adalah perlindungan kita. Tuhan itu perlindungan kita. Tuhan melindungi Daud dari serangan musuh dan pembencinya. Tuhan melindungi saudara-saudara dari segala mara bahaya. Tuhanlah kota benteng. Jadi jangan pernah mengandalkan apa yang ada padamu. Itu adalah cara Tuhan menyatakan kebaikannya, supaya kita juga
menyatakan kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Amin. Jadi Tuhan menyatakan kebaikannya dengan memelihara kita, dan kita juga harus menyatakan kebaikan Tuhan itu dengan semua yang kita terima. Bagaimana? Memperhatikan orang lain. Seperti saya bilang selalu, 3 hal. Ketika kau terima berkat, ada 3 hal yang kau ingat. Pertama, bagiannya Tuhan harus kau berikan untuk Tuhan. Jangan sampai kau lupa memberikan bagian Tuhan untuk Tuhan. Yang kedua, bagianmu yang engkau harus lakukan, membayar uang sekolah anak, untuk makan Tuhan sudah siapkan itu. Bagian yang kau gunakan untuk dirimu sendiri. Dan yang ketiga, bagian untuk saudaramu, untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar yang memerlukan. Makanya firman Tuhan bilang, kalau ada saudaramu yang datang kepadamu minta bantuan makan, nggak bisa makan lagi, ya jangan cuma bilang ya sudah pergilah Tuhan memberkatimu, ya. Padahal engkau bisa menolongnya, kata Tuhan. Kau bisa menolong tapi kau tidak lakukan, maka engkau bersalah. Seperti seringkali saya ceritakan, pada suatu kali saya dengan istri itu pergi besuk seseorang yang sakit. Waktu itu mahasiswa saya sakit. Saya sendiri baru pulang pelayanan, baru habis khotbah. Habis khotbah dapat angpau rupanya. Tahun berapa tuh? Tahun 2000 awal, 2000-an. Jadi sudah belasan tahun yang lalu. Ya. Habis khotbah pergi kunjungan ke rumah sakit, dan saya lihat anak ini sudah sembuh. Saya tanya, mengapa belum pulang? Apakah masih ada masalah? Kenapa? Apakah masih sakit? Menurut dokter bagaimana? Waktu itu belum ada BPJS. Dia bilang, Pak, sudah waktunya pulang, hari ini harus bisa pulang. Terus kenapa nggak pulang? Uangnya kurang, Pak. Kakak saya waktu itu ada kakak saya datang bawa uangnya kurang. Berapa biaya rumah sakit? Sekian. Uang kakakmu berapa? Sekian. Kurangnya berapa? Sekian. Lalu saya bisik-bisik sama istri saya, Mak, ini ada amplop, kita buka, kita kasih ke mereka. Amplopnya saya buka, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Jadi saya harus kasih semua. Isi amplop saya ambil, saya kasih, ini ada uang, ada berkat Tuhan, sekarang kau boleh keluar dari rumah sakit. Artinya apa? Ada bagian orang lain yang saya terima dari Tuhan, yang dititipkan Tuhan. Tolong kamu nanti bayar uang rumah sakit si Anu. Kira-kira begitu. Jadi kita ingat bahwa tidak selalu bahwa yang kita terima itu semuanya 100% buat kita. Bisa saja 100% itu buat orang lain. Bisa saja 100%-nya untuk Tuhan. Bisa saja 100%-nya untuk engkau makan. Bisa. Bisa juga kalau kau dapat gaji bulanan, kau juga harus atur. Itu dia. Kalau itu kan rutin. Namanya rutinitas bulanan, itu atur. Saya dapat rezeki, ini persepuluhan saya. Saya dapat 5.500.000 perpuluhan saya. Sisakan 500.000. Pak, banyak amat Pak perpuluhan. Orang Tuhan yang bilang persepuluhan kok. Jangan saudara jadikan sepersat 0,1. Apa lagi? 0,01. Jangan seper100, jangan. Jangan jadi berubah. Pak, diskon ya Pak? Ya, minta diskon sama Tuhan. Tuhan bilang 10, saudara minta diskon sama Tuhan. Nanti gua diskon lo. Berkat lu gua diskon juga, mau gak lu? Giliran berkat saudara di diskon gak mau. Giliran buat Tuhan mau minta diskon. Jangan loh. Ya, 10. Berikan buat Tuhan bagiannya Tuhan. Kamu datang. Lalu bagi lagi, ini buat ini, buat ini, buat ini, dalam kebutuhan rumah tangga.
Itu saya buat. Ya. Sehingga Tuhan pelihara. Nah, kalau kita setia, kalau kita atur dengan baik, maka Tuhan akan melindungi kita, proteksi kita dari segala persoalan-persoalan kita. Seperti sekarang ini, maka kita akan aman-aman saja. Rasanya mustahil, rasanya nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi itulah cara Tuhan. Saya mau katakan ini cara Tuhan yang sudah saya alami. Saudaraku, kalau saudara tidak berani melangkah, kalau saudara tidak berani melakukannya untuk Tuhan, maka juga berkatnya juga terhambat. Gak ngalami mujizat-mujizat yang begitu. Mari, Tuhan adalah perlindungan. Saya juga pernah diancam, diserang orang banyak. Tuhan melindungi saya sampai sekarang. Ya. Pelayanan seperti ini udah diancam bolak-balik. Puji Tuhan sekarang sudah aman-aman. Saya pernah ibadah pertama dulu mas merintis gereja ini, diancam orang mau dibunuh, mau diserang. Ya. Waktu saya mulai pelayanan di daerah ini, Bapak rohani saya tanya, apa kamu tidak takut mati? Dia bilang begitu. Pertanyaan pertama begitu. Kamu yakin mau pelayanan di sini, di Ciledug ini, nggak takut mati? Itu dia bukan pertanyaan ini ragu, bukan. Dia seorang hamba Tuhan. Dia ingin menguji saya juga rupanya. Saya bilang, Pak, saya nggak takut. Saya tidak takut mati, Pak. Sebab mati itu urusan Tuhan. Saya dari dulu juga begitu pendapat saya. Kemanapun saya pelayanan, kalau memang waktunya mati, pasti mati, saya bilang. Mau saya pelayanan di Sumatera, waktunya mati ya mati. Mau saya pelayanan di Papua, waktunya mati, pasti mati. Mau saya pelayanan di Kalimantan, waktunya mati, pasti mati. Kalau saya pelayanan di sini, waktunya mati, pasti mati. Soal mati itu nggak ada persoalan. Kapan matinya, bagaimana cara matinya, saya nggak takut. Karena saya penting saya melayani Tuhan. Kalau saya mati karena melayani Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Jangan sampai mati karena meninggalkan Tuhan. Kasihan deh. Ya. Jadi saya pernah diancam. Jadi nggak perlu takut. Karena Tuhanlah perlindungan, saya yakin Tuhan melindungi, dan buktinya sampai sekarang saya masih di Ciledug. Ya, saya masih di Ciledug. Nah, Tuhan melindungi. Apa yang terjadi sekarang itu karena perlindungan Tuhan. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Pertama, Daud berani mengatasi Goliat bukan karena dia kuat dan gagahnya. Dia berani melawan musuh-musuhnya bukan karena kekuatan pasukannya. Dia berani dan tidak takut karena Tuhan. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah perlindungan. Ia percaya Tuhan adalah terang, keselamatan dan perlindungannya. Daud tidak takut menghadapi siapapun. Ia tidak gentar terhadap siapa dan apapun. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini kita saya sudah bagaimana Tuhan melindungi perjalanan pelayanan saya. Tahun 2021 mulai masuk rumah sakit, ada COVID, tapi saya aman-aman saja. Saya yakin ada orang-orang yang khawatir dengan keselamatan saya, dengan nyawa saya, ya, apalagi istri saya. Pasti dia sangat khawatir, anak-anak saya masih sangat khawatir. Bagaimana papa di rumah sakit bolak-balik, kena enggak nih, kan gitu. Pulang dari rumah sakit, anak-anak semuanya malah sakit, mamanya sakit,
semuanya kena. Buhana sakit, Heni sakit, Helsa sakit, Putri sakit, Putra sakit. Tapi saya percaya ini bukan COVID, saya bilang. Semuanya demam, gejalanya seperti COVID, panas, tinggi segala macam. Saya bilang, kalian nggak COVID, saya bilang. Saya klaim kalian tidak COVID. Besok kita ke dokter, kita akan cek lab, saya bilang. Saya yakin ini kalau nggak demam berdarah, ini tipes, saya bilang gitu. Semuanya periksa laboratorium, hasilnya tipes semuanya, positif tipes, langsung. Yakin saya, perlindungan Tuhan. Ya. Dalam situasi itu betul-betul stres, tapi Tuhan melindungi. Ya. Jadi oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, tidak perlu takut seperti Daud. Ya. Ini penerapan. Tidak ada gunanya kita takut akan waktu kematian hanya karena tempat melayani. Jadi jangan takut mati dimanapun kita berada. Kita belajar dari Daud dan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang dipercaya Daud juga akan melakukan hal yang sama kepada setiap orang yang percaya dan berserah kepadanya. Apa yang Tuhan lakukan kepada Daud juga akan dilakukan Tuhan kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan seperti Daud. Dan kita pun akan dapat berkata seperti firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 30. Kita lebih dari pemenang. Ada lagunya ya? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tidak perlu takut. Kita tidak usah takut, sebab Tuhan adalah benteng hidup kita. Siapa takut? Ya. Kita tidak takut sebab Tuhan adalah benteng hidup kita. Seperti Daud, Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah mendengar firman yang menguatkan kami supaya kami menjalani hari-hari kami untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan harta kami, bukan mengandalkan keluarga kami, jabatan kami, dan segala yang kami miliki, tapi hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah terang kami, Tuhan adalah keselamatan kami, Tuhan adalah perlindungan kami. Terhadap siapa kami harus gemetar, terhadap siapakah kami harus takut, sebab Tuhan adalah milik kami. Sekalipun daging kami habis lenyap, bagian kami adalah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu, memberikan kekuatan baru bagi umat-Mu. Ketika mereka berjalan, mereka tidak menjadi letih dan menjadi lesu. Ketika mereka melewati berbagai persoalan, mereka tidak takut, sebab Engkau menyertai kehidupan mereka. Tahun 2022 ini biarlah menjadi tahun berkat, di mana Tuhan melipat gandakan setiap umat-Mu berkat-berkat yang telah mereka terima di tahun yang lalu. Tahun ini Tuhan melipat gandakannya kembali, menjadi lebih dan lebih lagi, menjadi lebih dari pemenang. Tuhan berkatilah umat-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, ya Bapa, biarlah Roh Kudus Engkau terus mengingatkan kami supaya kami tidak takut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.